Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa innal jannata liman ittaqah. Jemaah rahimakumullah, baru saja kita tinggalkan Idul Adha dan hari ini bagi yang Idul Fitrinya hari Kamis masih hari tasyrik. Jadi kalau belum sempat kemarin di Idul Adha hari tasyrik 1 kedua, hari ini masih ada kesempatan untuk berkurban bagi yang belum sempat ya. Karena berkurban itu 4 hari Idul Adha dan ayyamut tasyrik. Rasul menandaskan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik itu adalah kulluha yauma dzabhin, semuanya itu hari penyembelihan, dan tidak kita temukan mana yang paling afdol, apakah tanggal 10, apa 11, 12 atau 13, tidak ditemukan. Jadi kadang-kadang kita membuat hukum yang sumbernya tidak ditemukan. Seperti di dalam penyembelihan hewan juga ada hukum-hukum yang sebetulnya tidak ditemukan di dalam hadisnya. Katanya pembagian daging kurban teh sepertiga, kernu kurban sepertiga, ker sodako sepertiga, ker tetangga. Itu mana istilah sepertiga teh? Soalnya dicari di kotek tak dalam hadis ada enggak itu istilah sepertiga? Kenapa harus sepertiga? Kadang-kadang kita ada penekanan sumber hukum padahal tidak ditemukan asal atau aslinya. Ya tapi kan dibagi 3, cek dibagi 3 kan ada 5 kelompok yang berhak menerima atau menikmati hewan kurban. Ya kira kita kajilah yang ada sumbernya ya. Ya kita coba biar memang kita tahu jadi sumber hukumnya. Tapi hari ini tentu tidak kita bahas tentang apa semuanya itu, melainkan kita kaji dari nilai pendidikan ibadah kurban berdasar tadabbur surat Al-Hajj ayat 36. Karena seperti biasa saya kalau mengkaji bisa tadabbur Quran, bisa juga tadabbur hadis. Tapi sekarang tadabbur Quran surat Al-Hajj ayat 36. Tapi tentu saja tidak ditafsirkan ayatnya, tapi hanya takwil dan tatbik saja. Ibadah kurban itu bukan hanya ibadah ritual terkait dengan sosial belaka, tapi mengandung nilai pendidikan yang mesti dikaji, ditelaah, ditadaburi, serta ditafakuri. Jadi ada kajian, ada penelaahan, ada tadabur, ada tafakur. Ditadaburi karena merupakan syariah ilahi. Ini mantap. Depray ininya aja, kabelnya ya. Kabelnya aja. Jadi ada tadabur, ada tafakur, ya harus pakai itu. Ya. Jadi karena ditadaburi karena itu syariah ilahi, ditafakuri karena berkaitan dengan hewan dan manusia. Jadi ada tafakur tentang manusia. Ada tadabur. Sanes laptopnya, sanes ya ininya ganti.
Kemudian karena berkaitan dengan ibadah sosial ditafakuri. Jadi tadabur, tafakur ibadah itu cukup banyak tentu saja sumbernya. Nah, tapi tulisan ini hanya bersumber dari surat Al-Hajj ayat 36. Ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna tentu saja terjemah aslinya hewan unta, tapi tentu saja maknanya adalah hewan yang disembelih untuk kurban itu ja'alnaha kami jadikan lakum untukmu min sya'airillah, sebagian dari syiar agama Allah, lakum untukmu, fiha di dalam hewan kurban itu khair, banyak kebaikan, fadkurusmallah maka sebut ismullah, nama Allah, alaiha atasnya, shawab ketika berdiri. Sejak berdiri si hewan itu sebelum dibarogod, sebelum diapa-apakan, zikir kepada Allah. Hanya ada hewan ngegerebek, umpat, lari, ya stres. Biasanya itu stres itu karena manusianya stres gitu. Memperlakukan hewan jadi bisa lari, bisa lompat. Kalau manusianya tidak stres, launan pelan dengan baik, ada teknik gerakannya. Kadang-kadang saya kemarin tuh di Baitur Rahim 19 ekor sapi, 25 ekor kambing. Karena saya kalau kurban itu tukang menyembelih. Terus juga di Hajirin, dan kemudian terakhir hari kemarin, hari Sabtu di Barukaso ya, tempat yang kena bencana. Jadi kita menyembelih sapi di sana lumayan bermanfaat bagi mereka. Itu kadang-kadang si sapi itu tergantung kepada perlakuan kita. Jadi kalau kita dengan tertib, launan, jangan ditejeh sampai ngagebruk, ya karunya itu sapi itu ngedebuk kena tanah itu otomatis stres itu. Tapi kalau kita lalaunan bengketna itu kan yang kerewek sorangan ngedeprak, harus tekniknya. Makanya disebut di sini fadkurusmallah alaiha shawab, kata berdirinya. Jadi kalau fadkurusmallah mah bukan hanya menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Bismillah, Allahu Akbar saja, tetapi juga latar belakangnya, keikhlasannya. Makanya kenapa kalau penyembelih sapi kurban mah bukan jagal, tapi ku ustad istilahnya. Ustad ya, itu ada kaitan dengan ibadah. Faidah wajabat junubuha, tapi kalau sudah mati, sudah benar-benar artinya pakulu, makan. Siapa yang memakan? Tidak disebut. Kalau tidak disebut orangnya yang nyuruh makan, berarti semua berlaku. Semua berlaku, boleh makan, rek nu pencit, rek nu nalian, rek nu nyaksian, mau yang kurban. Kalau pakulu minha itu sifatnya umum, jadi siapapun. Makanya ada aneh, ada YouTube haram itu kok sampai 5 haram, dari mana dasarnya? Fakulu minha, dalam Quran itu jelas. Wa atimul qani'a, dan beri. Yang qani itu kan yang berkecukupan, yang tidak minta, mungkin tidak pokoknya enggak, yang mau aja walaupun berkecukupan. Kemudian wal muhtar, dan yang kekurangan. Kadzalika, demikian, sakharnaha, kami taklukkan lakum bagimu, la'allakum tashkurun,
Mudah-mudahan kalian bersyukur. Terjemah tadi surat Al-Hajj atau surat 22 ayat 36. Jadi kita lihat takwilnya saja, karena kalau ditafsirkan panjang. Kalimat demi kalimat yang kita takwil, yang tersurat di dalam ayat ini. Dan ada 9 kalimat yang kita lihat berdasar ayat ini. Pertama, kalimat pertama, wal budna ja'alnaha lakum. Hewan kurban seperti unta dan lainnya. Ada unta, ada sapi, ada kambing. Unta, sapi, kambing, budna. Di sini tidak disebut jenis kelaminnya. Baik jenis kelamin jantan, baik jenis kelamin betina. Kunaon dijadikan hukum kudu jantan wae? Kan tidak ditemukan dalilnya. Quran maupun hadis bahwa kurban itu harus jantan. Ari karesep maku jantan supaya betina maker beternak, ya nggak apa-apa. Tapi jangan dijadikan hukum gitu. Jangan dijadikan hukum harus jantan. Jangan dijadikan hukum harus jantan. Kenapa jantan? Sebab betina maker diperas atau ker beternak. Jadi lamun betina dipencit bisi kaburu seep ya. Tapi bukan jadikan hukum. Karena di dalam Al-Quran maupun hadis, di mangga we Bapak Ibu cari, ada enggak Quran atau hadis yang mengatakan kurban atau akekah tekun jantan? Mangga badai jantan bagai betina, tapi ulah dijadikan hukum ya. Wal budna di sini tersirat dalam kalimat ini bahwa hewan diciptakan Allah dan diperuntukkan bagi manusia. Jadi manusia dipersilahkan untuk menggunakan hewan, baik dikonsumsi secara umum dulu di sini, ja'alnaha lakum, atau ditunggangi atau dipelajari tergantung kepada fungsinya masing-masing. Jadi segala hewan diciptakan untuk kepentingan manusia. Seluruh hewan apapun diciptakan itu untuk manusia. Baik hewan ternak seperti sapi, unta, kambing, maupun anjing itu untuk manusia. Gajah untuk manusia. Kalajengking juga untuk manusia. Termasuk juga hewan-hewan yang lainnya. Termasuk babi itu untuk manusia. Hanya penggunaan manusianya sudah diatur. Si manusia menggunakan hewan itu sudah diatur oleh Allah. Babi mah itu menang di dahar. Karena hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinjir. Babi mah tidak boleh dimakan. Tapi diciptakan oleh Allah si babi juga untuk manusia. Tapi jangan dimakan. Kenaon atuh? Sok cari manfaat dari babi. Jangan dimakan. Makanya kan sekarang berkembang penggunaan babi. Ada yang ginjalnya dipakai pada manusia. Ada yang macam-macamnya. Ada yang alat untuk suntik vaksinasi pakai minyak babi. Dan itu juga pendapatnya macam-macam. Ya macam gaya Yahudi, wecen hayang ngasup babi ke manusia, macam-macam. Tapi kita cari aja dalil-dalilnya sampai di mana. Dan itu berkembang ilmu itu. Tapi yang tidak boleh itu dimakan. Kemudian ada tikus. Kenapa tidak boleh dimakan? Ada kajian. Tapi kan tikus itu bermanfaat. Makanya ada tikus percobaan, ada kelinci percobaan untuk manusia. Jadi ada yang boleh dimakan, kemudian ada yang tidak boleh dimakan, ada yang hewan jinak dihalalkan, tapi ada juga hewan jinak yang tidak dihalalkan untuk dimakan, untuk disembelih ya, bunuh seperti himar.
Ya, himar ahliyah. Himar ahliyah itu kan himar aslinya kan halal. Tapi kenapa dilarang Rasul? Ada juga hewan jinak tidak bisa dimakan seperti kucing dan yang bertaring. Jadi bukan untuk dimakan. Seperti buas bertaring yang telah diharamkan juga secara jelas babinya. Jadi kenapa babi itu diharamkan? Jawabannya karena babi saja. Bukan karena cacing pita, dan cacing pita bisa divaksinasi. Bukan karena apa-apa. Babi itu diharamkan ya Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dimakan, tapi harus dicari manfaat. Karena lakum untuk manusia mesti tahu fungsi dan dari hewan itu diciptakan. Semua untuk kepentingan manusia. Itu walbudna, kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, min sya'airillah. Min sya'airillah, min sebagian atau dari, sya'air jamak dari syiar. Ini merupakan bagian dari syiar. Itu sama dengan haji. Disebut min sya'airillah, kurban itu. Kalau kurban berdasar surat Al-Hajj ayat 36 ini, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kalau haji, inna sofa wal marwata, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sofa dan marwah min sya'airillah. Dan di sana dikatakan barang siapa yang berhaji dan umroh, wala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Untuk tawaf, istilah Quran tawaf antara Sofa dan Marwah. Jadi kenapa atuh ari di dalam hukum kita tidak boleh menyebut tawaf antara Sofa dan Marwah? Padahal di dalam Quran antara Sofa dan Marwah juga tawaf. Jadi ada tawaf mengelilingi Ka'bah, ada tawaf antara Sofa dan Marwah, juga tawaf. Tapi memang ada hadis dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menyebut wasa'a baina Sofa wal Marwah. Jadi kadang-kadang disebut sa'i. Tapi bukan berarti tidak boleh menyebut tawaf antara Sofa dan Marwah, boleh saja. Karena Quran menyebut ayat tawafa bihima. Jadi haji dan umroh itu min sya'airillah. Kurban juga sebagai syiar. Kadang-kadang artinya syiar itu kebanggaan. Syiar itu. Kadang-kadang lambang, kadang-kadang pamer atau kareus kata orang Sunda. Eksis juga syiar. Syiar agama Allah. Makanya kalau di dalam bahasa Indonesia ainnya dilangsungkan, syiar itu jadi siar. Makanya penyiaran, siaran, syiar. Itu terbuka untuk umum. Jadi setiap muslim mesti eksis hidupnya. Nampak, kelihatan. Punten ngobrolnya kaganggu. Di pengker ngobrolnya kaganggu ke abi. Eta sok kaganggu konsentrasi ari aya nu ngobrol teh. Jempling we. Wayahna. Jadi nampak kelihatan berbagai ibadah haji dan umroh itu harus diketahui orang. Makanya diumumkan ya. Kalau di menantu saya itu di Garut ada majalah dinding kalau musim kurban. Jadi yang mau kurban tuh nulis sendiri. Kurban sapi 2, 3, 4, satu dinding, satu sapi, satu lembar, satu sapi. Sediakan spidol. Jadi silahkan yang mau kurban. Ya ada yang tulis di dinding 1 berarti sapi 1, 2 sapi 2 di masjid yang di Karisma Garut. Itu syiar nampak.
kurban itu diketahui orang. Jadi jangan diistilahkan kurban sahaya hamba Allah itu sahana. Jangan disembunyi-sembunyi kurban. Itu terbuka untuk umum. Setiap muslim itu mesti eksis hidupnya, nampak kelihatan di dalam berbagai ibadah. Ritual maupun sosial, umat Islam itu terbuka ibadahnya. So kita telusuri satu persatu rukun Islam saja. Itu kalau di dalam rukun Islam, saya yakin tidak ada ibadah yang termasuk rukun Islam itu yang harus tersembunyi. Nggak ada. Coba syahadat, kan diucapkan syahadat. Jadi terbuka kan. Jadi diomongkan, berikrar, terang dan jelas, diketahui orang banyak. Sholat itu banyak dilakukan secara terbuka. Sholat 5 waktu terbuka, ada berjamaah. Sholat Jumat meningkat. Terus sholat kusum, gerhana, sholat istisqa, sholat id, itu terbuka kan, dibuka umum. Kemudian sholat id di lapang, ini secara terbuka, syiar. Bahkan sampai sholat tahajud saja boleh berjamaahkan, karena memang tidak ada sholat yang harus tertutup tersembunyi. Silahkan dilakukan secara nampak, diketahui orang banyak, termasuk sholat ya tarawih, tahajud, zakat, apalagi zakat minimal 8 asnaf tahu. Ada bukoro, ada masakin, amilin, itu tahu. 8 asnaf harus tahu. Zakat sudah pasti. Kemudian saum saja harus terbuka, diketahui orang. Dalam hadis riwayat Bukhari, apabila qatalahu au satamahu, ada orang membantah, bertanya dan sebagainya, fakul, ucapkan olehmu, inni shaim, aku sedang saum. Jadi diomongkan karena sauma rahasia tekanyahoan, makanya kul, katakan olehmu, inni shaim, aku sedang saum. Jadi terbuka saum juga. Jadi si anu ngajak makan segala macam, katakan kalau tidak mau berbuka, inni shaim. Itu kita contohnya rukun Islam, semuanya terbuka. Jadi min sya'airillah. Kemudian haji dan umroh, apalagi haji dan umroh mah kudu terbuka pisan. Rasulullah SAW aja kan ibadah hajinya mau tahun ke-10 Hijriah sudah diumumkan dari tahun ke-6. Mau umroh, Rasul diumumkan sejak mau pemberangkatan. Jangan sampai umroh teh sembunyi-sembunyi sekamar. Apaan? Leungit. Oh, tahu-tahu umroh, jangan begitu. Pernah itu umumkan saya mau pergi umroh. Bukan di tetangga. Mereka harus tahu apabila kita sedang umroh. Hanya di Indonesia mah ada kebiasaan istilah walimatus safar. Walimah itu apa artinya? Makan-makan. Safar, makan-makan karena bepergian. Kemudian ada syukur pulang umroh. Kan sekarang syukur mau pergi haji teh diramekeun, katanya bid'ah. Syukur sebelum haji mahal, haji pan ibadah haji teh kan sarua wae jeung salat. Kalau lamun sarua jeung salat kan salat terbuka, haji juga sama terbuka. Diumumkan kalau mau haji hajatan itu bisa ada dalilnya. Kenapa? Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Ahmad, wafat 241, Jabir bin Abdullah sahabat yang wafat tahun 78 Hijriah, beliau yang mendampingi Rasul berhaji secara terus-menerus ya, sehingga meriwayatkan kalau Bapak ingin tahu riwayat haji wada, itu hadisnya dari Jabir bin Abdullah diriwayatkan oleh Rasul itu bersabda, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un
illal jannah. Haji dan mabrur tiada pahala kecuali surga. Qalu para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, mal hajjul mabrur? Apa itu haji mabrur? Qala Rasul bersabda, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Dan hadis ini hadis sahih baik oleh At-Tibriji dan termasuk peneliti abad ke-20 yaitu Nasirul Albani yang wafat 1999 Masehi, yakin hadis ini sahih. Jadi ketika Rasulullah, haji mabrur itu tiada pahala kecuali di surga. Ya Rasulullah, apa itu haji mabrur? It'amut ta'am wa ifsya'us salam. It'amut ta'am itu apa? Memberi makan. Jadi kalau yang ngundang, kalau bapak dan ibu diundang untuk hadir, mau pergi haji, mau umroh, suruh makan-makan, makan-makan. Karena perintah. Ta'amut ta'am. Wa ifsya'us salam, dan menyebarluaskan perdamaian. Dua-duanya juga terbuka. Mere makan kan jelas. Kanyawan kubatur. Ifsya'us salam, menyebarluaskan salam. Jadi lamun kurang haji teh kudu dermawan, kudu rajin traktir orang pulang haji teh. Terus menyebarluaskan salam. Jadi ulah pulang haji jadi kumet. Harus menjadi dermawan. Nah itu manifestasi ibadah haji dan umroh. Ta'amut ta'am, ifsya'us salam. Kan sering kita mendengar hadis al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sering pisan mendengar hadis. Tetapi kelanjutannya jarang disebut. Kelanjutannya, wamal hajjul mabrurnya itu jarang dikutip gitu. Makanya hadis itu harus lengkap ya. Jadi hadis ini menggambarkan jika kita ingin meraih umroh atau haji yang mabrur, maka lakukan memberi makan orang banyak dan menyebarluaskan perdamaian sesama umat. Pelaksanaannya apakah belum berangkat ataukah sebelumnya atau sesudahnya itu tidak disebut. Jadi sebelum maupun sesudah. Ada juga kan begitu ke Mekah jadi dermawan, membeli Al-Quran, berbanyak Al-Quran disimpan di Masjidil Haram. Walaupun kalau disimpan di Masjidil Haram, membeli Quran oleh kita pasti di sensor oleh petugas. Nah itu diambil dari Masjidil Haram. Jadi Bapak kalau membeli Quran disimpan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, pasti tidak akan ada wakaf Bapak itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena apa? Itu sudah diteliti oleh para petugas. Jadi kalau bukan wakaf dari raja, dari percetakan Quran, makanya ditandai wakaf gitu, itu akan diambil dan disebarluaskan ke negara lain. Makanya kalau Bapak mau wakaf Quran, lebih baik di Al-Fitrah aja daripada di Masjidil Haram. Di Indonesia aja. Ya. Dan wakaf itu ya tidak perlu Al-Quran saja kan, bisa peralatan dakwah. Nah ini menunjukkan ukhrijat linnas, manusia itu. Jadi pamer tentang keislamannya, ukhrijat linnas. Dan kita ketahui surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu khaira ummah karena ukhrijat linnas, tampil di muka umum, di muka manusia. Karena ta'muruna bil ma'ruf, mar ma'ruf, tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman. Walau amana ahlul kitab, andaikan ahlul kitab itu beriman, maka pasti baik bagi mereka. Dan di antara mereka minhumul mu'minun, ada yang beriman, wa aksarumul fasiqun. Jadi jelas berdasar ayat ini, mukmin itu sebagai khairul ummah harus tampil di permukaan. Ini juga mengandung nilai. Kalau ingin semakin baik, mukmin itu harus semakin besar.
tampilnya. Kalau sekarang kan banyak media tampil. Kalimat ketiga, lakum fiha khair. Bagimu di dalamnya ada banyak kebaikan. Kurban mengandung nilai banyak sekali kebaikan. Baik yang sifatnya ritual maupun sosial. Inna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Jadi ada sosial, ada ritualnya. Ritualnya yaitu penyembelihan. Ada acara khusus yang diatur, itu ritual. Sosial terus membagikannya. Setiap mukmin dituntut meningkatkan kualitas segala kebaikan. Umpamanya kualitas ekonomi dalam Quran, dalam kurban. Utamanya peternakan, kan? Peternakan itu jelas kurban. Kita juga kadang-kadang aneh. Nah, kurban tadi pencit tiap tahun eta lalakina awewena sapi rumah. Padahal ngajuruna sapi dibanding dengan kucing, kan banyak kene kucing buat ngajuruna. Kucing mah sampai 9 gitu. Tawa anjing gitu kan banyak. Ai sapi aya nu ngajuru 9. Tapi eta anehna nu dipencitan tiap tahun aya sapi. Ai kucing makan tidak terlalu banyak dan kita juga jadikan pelajaran. Jadi itu lakum fiha khair. Peternakan. Kan ada YouTube, haram katanya panitia menjual hewan. Kumaha lamun panitiana tukang sapi? Ya kalau panitianya tukang sapi ya jual tuh ke masjid. Jadi kumaha panitia jual hewan haram? Panitia tukang dagang. Ya pokoknya jangan mudah kita mengharamkan apa yang telah dihalalkan. Jadi setiap mukmin tuntut meningkatkan kualitas segala kebaikan, kualitas ekonomi dalam kurban. Utamanya peternakan, perdagangan terus meningkat. Karena itu aset peningkatan kualitas kaum muslimin. Tapi jangan sampai direbut oleh pihak orang. Manfaatnya ya boleh memberi manfaat kepada non muslim, tapi kaum muslimin jangan sampai kehilangan manfaat. Manfaatkan untuk peningkatan. Dalam kurban itu manusia terbagi pada pemberi dan penerima, itu juga manfaat. Dan Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wafat 275. Al-aidi, tangan itu salah satu, ada 3. Pertama, fayadullah al-ulya, tangan Allah yang paling tinggi. Yang kedua, wayadul mukti, tangan pemberi. Allati taliha wayadus sa'il, dan tangan peminta. As-sufla, itu lebih rendah. Jadi tangan itu dalam hadis terbagi 3. Ada tangan Allah, nah itu paling tinggi derajatnya. Ada tangan pemberi, itu derajatnya nomor 2 dari Allah. Dan ada tangan peminta, cuma lebih rendah. Fa'til fadla, makanya rajin-rajin memberi kalau ingin meraih derajat tersendiri. Kalau ingin memiliki derajat tinggi, karena itu dekat derajatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberi itu. Dan kurban itu melatih memberi, jadi banyak itu nilainya. Selalu ingin kurban, sehingga ada istilahnya tabungan. Sampai di satu RW ada menyembelih 73 ekor sapi, 120 ekor kambing sa-RW, karena mereka nitip ke panitianya 10.000 per hari. Jadi seluruh masyarakat akhirnya kurban. Kalau di Al-Fitrah saja, jamaah Al-Fitrah itu
berapa kan kurban mah satu kepala keluarga satu. Kalau satu kepala keluarga satu kan jamaah fitrah itu cukup banyak. Jadi itu bisa melimpah, memberi. Wala jangan lemah untuk berinfak. Jadi dalam hadis ini seorang pemberi itu memiliki derajat tertinggi karena merupakan derajat kedua setelah Allah. Tangan Allah memiliki derajat tertinggi, maka yang kedua adalah pemberi. Kurban pada dasarnya mendidik manusia menjadi pemberi. Jadi pada dasarnya menjadi pemberi. Dan itu nanti dagingnya kan patuker gitu. Kurban Bapak si A diberikan kepada si B, kurban si B kepada si A, jadi saling memberi. Dan yang tidak minta juga diberi. Jadi pada dasarnya mendidik manusia menjadi pemberi. Kemudian fadkurusmallah alaiha shawab. Sebut nama Allah, kalimat keempat. Gak berdiri. Jadi ini selalu kalimat Allah itu menjadi buah bibir manusia. Setiap saat manusia muslim itu menyebut nama Allah. Begitu bangun kan menyebut nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Gitu bangun. Jadi walaupun Bapak kesiangan bangunan tong ngamek, tetep alhamdulillah. Gitu bangun, alah, wis jam 5 tong ngamek. Alhamdulillah bahagia aja pada Allah yang telah menidurkan dan telah membangunkan walaupun kesiangan. Jadi tidak boleh ngamek. Bangun tidur itu harus alhamdulillah, syukur. Kemudian ketika tidur, bismikallahumma amut wa ahya atau bismikallahu ahya wa amut. Kalau yang di sini kan hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Muslimah ahya wa amut. Mangga eta mah bade amut wa ahya atau ahya wa amut. Jadi tidur syukur, bangun tidur syukur, badai tidur pasrah. Itu nama Allah. Dan di dalam kurban jelas disebut Bismillahi Allahu Akbar. Jadi Bismillahna keur kurban mah Bismillahi Allahu Akbar. Sanes Bismillahirrahmanirrahim. Jadi takbir, setelah takbir Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian faida wajabat junubuha. Ada maraton. Faida wajabat junubuha. Dan apabila sudah mati. Jadi salah satu upacara inti kurban adalah menyembelih hewan dengan aturan yang rinci. Utamanya memotong saluran darah Nabi, saluran napas, dan saluran makanan serta kerongkongan. Jadi penyembelihan berdasar syariah itu merupakan pembunuhan. Pembunuhan itu ngebunuh. Saya mencit itu ngebunuh dan terasa itu dengan pedang yang bagus susrek. Jadi darah nanti ke tangan gitu. Mancarnya darah itu ke tangan. Jadi itu nikmat. Karena tabiat manusia itu ada tabiat membunuh. Makanya Bapak kalau mau membunuh, bunuh aja hewan tapi dengan tangan sendiri. Hewan ternak. Tong kurban ukur ilah we bunuh we tah hewan teh pencit bagikeun we tamu to'am. Itu penyembelihan itu penyaluran. Makanya kalau saya mah pesen we ke masjid teh. Kalau di Riung Bandung ke masjid saya yang nyembelih, tapi kemudian ada masjid yang lain penyaluran. Kenapa? Karena memang menyuruh Rasul itu innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltu, apabila kamu membunuh fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum, apabila kamu menyembelih fa ahsinud dzabha. Secara ihsan itu adalah syariahnya dan sudah diteliti kan
oleh 3 profesor di Jerman bahwa penyembelihan hewan secara Islam itu tidak menyakitkan hewan. Tidak menyakitkan hewan. Jadi penumpahan darah merupakan tabiat manusia sejak diciptakan. Makanya malaikat tuh nanya, ya Allah, ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan mengangkat makhluk yang suka menumpahkan darah jadi khalifah? Kenapa malaikat itu bertanya kepada Allah? Bukan protes, dan malaikat antara protes. Nah, bertanya, benar disuruh apa? Ada tabiat aja yang dibikin oleh Allah sehingga bertanya, kau akan mengangkat khalifah? Disangkanya meren malaikatnya yang namanya menumpah darah tidak ada kebaikannya. Tapi kan menurut Allah ada kebaikannya, ya antara lain ini nyembelih. Jadi malaikat itu tahu tentang tabiat manusia yang senang menumpahkan darah. Walaupun ada yang negatif seperti Qabil dan Habil itu. Sehingga bertanya pada Allah, malaikat tidak tahu bahwa tabiat itu tidak semuanya salah, melainkan ada yang dibenarkan. Nah, penyembelihan itu menumpahkan darah. Makanya sampai menyembelih itu harus dengan pedang atau pisau yang tajam. Di situ di dalam hadis, seketken tajamnya, jadi tidak bisa pakai mesin. Kalau bukan tidak bisa pakai mesin, disembelih gitu. Kalau tidak bisa, membadai lagi hukumnya nanti harus dicari. Tapi ke penyembelihan yang baik itu Rasulullah SAW itu sampai 63 ekor kan, dengan tangannya sendiri. Dan sisanya diserahkan kepada Ali. Itu penyaluran. Makanya dihayati. Makanya saya melatih gitu. Saya latih anak-anak itu harus bisa menyembelih, tapi yang bisa dilatih anak saya hanya menantu. Anak saya yang laki-laki dua-duanya tidak bisa menyembelih, tidak berani, tapi nonton aja, potret itu. Jadi menantu mama tukang menyembelih. Itu penyaluran. Kemudian fakulu minha, makan. Kalimat berikutnya, kalimat ke-6 ya, fakulu minha. Kalimat ini menggunakan kata kerja perintah, fil amr, yang menunjukkan mempersilahkan siapapun untuk menikmati hewan yang disembelih. Mangga, siapapun. Daging hewan kurban itu dinikmati semua pihak. Yang berkurban, mangga, bukan upah. Yang berkurban ngambil daging, bukan upah itu. Dia mustahil. Jadi jangan diharamkan. Ada YouTube yang mengharamkan, panitia haram mengambil daging yang disembelih karena tidak boleh ngambil upah. Bukan upah, dia mustahil. Boleh, yang paling dekat dengan hewan ngambil, boleh. Itu bukan upah. Itu mahayang gitu. Jadi kalau lebih, dan memang dipercaya oleh mereka. Kalau lebih sedikit atau kan untuk dibagikan. Jadi di sini Pak Kulu itu yang berkurban, yang tidak kurban, yang menyembelih, yang merecah, yang menguliti, yang membersihkan, penonton hadir, suruh makan, dan siapapun Pak Kulu minha. Dan memang Rasul mencontohkan begitu. Lihatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW fanaharo maghobaro wa asrokahu fi hadihi summa amaro min kulli badnah. Setelah Rasul menyembelih hewan, menyuruh setiap hewan itu bibadatin, nyopak ngerutan setiap dagingnya, baju ilat fikidrin, terus diambil batu bihat dan dimasak. Fa'akala min lahmiha, Rasul memakan, wasyarobiha, dan meminum kuahnya. Jadi Rasul, Ali, para sahabat
memakan di tempat penyembelihan. Jadi itu perintah untuk botram di tempat penyembelihan teh rame-rame gitu. Biasanya itu waktu duhur matangnya, makanya jamaah sholat duhur suruh makan semua, makan hewan, daging hewan yang disembelih tadi, suruh botram. Jadi rame-rame makan itu botram. Dan siapapun yang hadir silakan. Itu botram di tempat. Kemudian wa'atimul qani'ah yang ketujuh wal muhtar seperti tadi. Itu beliau makan orang yang merasa cukup dan yang minta-minta. Oleh karena itu, di samping sebagai konsumsi, maka sebagian dagingnya diberikan kepada siapapun, baik yang miskin ataupun yang kaya. Makanya kalau kita perhatikan al-yadul ulya khairul min yadis sufla, jadi kurban itu mendidik pemberi, tapi juga sekaligus mustahik kurban itu 5, bukan 3. 5. 5 itu pertama kulu, makan di tempat penyembelihan. Kemudian bagian berikutnya yang berkurban, takulu juga yang berkurban. Kemudian yang ketiga atimu, tetangga, baik yang jauh maupun dekat, baik yang miskin maupun yang kaya. Kemudian yang keempat adalah atasodaku, berdasar hadis riwayat Bukhari ini, sedekahkan. Dan yang kelima wadahiru, simpan, diawetkan. Jadi kalau kita perhatikan hadis dan Quran mah 5 kelompok yang menikmati daging kurban, dimakan di tempat, di orang yang menyembelih orang yang berkurban, kemudian hadiah bagi tetangga baik miskin maupun kaya, muslim maupun non muslim, kemudian sedekah bagi orang miskin, dan yang kelima diawetkan. Kenapa diawetkan? Karena daging mah entong loba-loba teh hari. Jadi diawetkan we pan bisa aya anu kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi teh anu daging merah gitu. Mangga, tapi saeutik we diawetkeun. Disimpen mau di apa? Mau direndang, mau didendeng, mau dikere atau mau di kornet, silahkan. Jadi jangan habis sekaligus urusan daging. Dan itu kenapa daging itu harus dikonsumsi? Makanya nuter resep daging, nuter resep daging kudu latihan makan daging. Harus dilatih karena itu pakulu kan perintah makan. Ulah vegetarian itu ulah dalam Islam dah kudu pakulu soalnya perintah makan. Jadi ada hewani, ada nabati. Ada hewani, ada nabati. Saya konsultasi dengan Dr. Iqbal di mana ya? Kayak yang ahli gizi itu, ahli gizi klinis, dia akan memberikan resep kalau makan itu kan harus 3 kali. Jam 6 sampai jam 7 itu waktu makan sarapan. Kemudian jam 12 sampai jam 1 itu makan siang. Kemudian jam 6 sampai jam 7 itu makan malam. Jadi 3 kali makan yang sehat itu. Kemudian jam 10 makan buah-buahan. Jam 4 juga makan buah-buahan. Jadi 5 dengan buah-buahan. Tapi itu harus ada nabati dan hewani. Kata dokter ahli gizi klinis itu, nabati dan hewani. Itu sebetulnya resepnya untuk istri saya. Karena punya penyakit gen yang berat gitu, jadi saya mah ikuti aja. Jadi itu kalau kita makan seperti itu, insya Allah, dan itu kelihatan perkembangannya selama 1 bulan. Asal ya nasinya 100 gram saja kali makan, tapi itu harus lengkap. Memang 100 gram dia ada lengkap mah, seperti ada nabatinya, ada hewaninya, itu wareng ternyata. Nah, jadi itu
uh, belajar dari kurban nabati dan hewani yang kita makan. Kemudian yang ke-8, sakhornaha lakum. Kami taklukkan. Karena apa? Karena mukmin harus menjadi al-mu'minul qawi. Mukmin itu harus kuat, dan hadisnya sudah dibahas pada waktu yang lalu. Jadi tidak perlu panjang lebar hadis ini. Kemudian yang kalimat yang ke-9, la'allakum tashkur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat syukur yang paling utama kepada Allah, kemudian syukur yang kedua kepada orang tua, baru kepada yang lain. Dan orang yang hanya bersyukur kepada Allah saja, tidak berterima kasih kepada sesama manusia, itu belum termasuk syukur. Malam yaskurin nas, la yaskurillah, mala yaskurillah, apa? Man la yaskurin nas, la yaskurullah. Man la yaskurun nas, la yaskurullah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, itu belum masuk syukur. Ada juga dalam kalimat lain, man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Tidak ada la yaskurun nas, ada la yaskurullah. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi Bapak-bapak, itu 9 kalimat yang tercantum di dalam surat Al-Hajj ayat 36. Tatbiknya mangga dibaca masing-masing. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. 10 tatbik di dalam surat Al-Hajj itu, yaitu mulai dari penaklukan dan terakhir syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kajian kita hari ini. Tapi kalau ada pertanyaan sambil makan, mangga. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Mangga kalau ada